Hari ini, 10 Desember 2024 adalah peringatan ke-76 Hari HAM sedunia. Tapi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai tahun 2024 sebagai tahun terburuk penegakan HAM di Indonesia sejak reformasi 1998. Apa saja kasus pelanggaran HAM yang terjadi tahun ini dan bagaimana prediksinya ke depan? Sebagai pembuka, Koordinator Kontras Dimas Bayu Arya menyebut ada dua hal besar yang terjadi pada 2024. Keduanya dianggap mencederai perjuangan HAM dan demokrasi di Indonesia serta simbol impunitas paling vulgar. Pertama, pemberian kenaikan pangkat istimewa berupa gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto melalui keputusan Presiden nomor 13 TNI 2024 pada 21 Februari 2024. Kedua, penghapusan nama Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diumumkan dalam sidang paripurna akhir masa jabatan DPR MPR pada 25 September 2024. Selain kedua hal tadi, penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti. Sebut saja pembunuhan Munir Said Talib pada 2004 dan peristiwa Bumi Flora di tahun 2001. Nah, dengan catatan-catatan ini, Kontras menilai tahun 2024 sebagai tahun terburuk penegakan HAM sekaligus titik putar balik demokrasi Indonesia sejak reformasi 1998. Kasus lainnya juga diungkap dalam catatan Hari HAM 2024 berjudul Rezim Berganti, HAM Masih Dipinggirkan, yang diterbitkan Kontras pada Jumat 6 Desember 2024. Laporan ini mencatat 45 pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara di luar keputusan pengadilan atau extrajudicial killing. Tindakan ini menewaskan 47 korban sepanjang Desember 2023 hingga November 2024. Berdasarkan latar belakang korban, sebanyak 27 korban merupakan tersangka tindak pidana kriminal dan 20 orang lainnya bukan merupakan tersangka tindak pidana. Pemantauan yang sama juga menunjukkan bahwa 29 korban extrajudicial killing disebabkan penembakan dengan senjata api dan 18 lainnya akibat tindak penyiksaan. Hal lain yang penting untuk digarisbawahi dalam laporan Kontras 2024 yaitu soal pelanggaran HAM di proyek strategis nasional dan Papua. Kontras mencatat 13 peristiwa pelanggaran HAM di sektor proyek strategis nasional yang merugikan masyarakat adat. Di Papua sepanjang Desember 2023 hingga November 2024, Kontras mencatat 51 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil termasuk 22 penembakan, 12 penangkapan sewenang-wenang, dan 7 penyiksaan. Sebanyak 21 orang tewas dan 36 orang lainnya luka-luka akibat kekerasan ini. Pelaku utama adalah anggota Polri, TNI, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Dari data ini, Kontras menilai pemerintah gagal memutus rantai kekerasan di Papua dan kurang strategi konkret untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Lalu akankah kasus pelanggaran-pelanggaran HAM diselesaikan di pemerintahan kali ini? Mungkinkah ada komitmen kuat untuk tidak melanggengkan pelanggaran HAM? Kontras menyebut kecenderungan melanggengkan pelanggaran HAM akan berlanjut, berisiko mengalami stagnasi, atau bahkan terjadi kemunduran dalam penegakan HAM. Prediksi Kontras ini mungkin bisa kita sandingkan dengan pernyataan Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra Minggu 20 Oktober 2024. Terkait penanganan pelanggaran HAM yang belum selesai, Yusril menyebut pihaknya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ia memastikan bahwa fokus pemerintahan melihat ke depan, jangan terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk diungkap karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau peristiwa itu sudah lama sekali. Bagaimana menurut sahabat Kompas, akankah pelanggaran HAM di Indonesia bisa berkurang?